Sejatinya manusia itu mungkin yang telah Mbah jabarkan semuanya ini gitu. Karena gini loh Sal, orang itu nggak paham dengan bahasa Sal. Seolah dengan mengatakan iman adalah bahasa agama, kita membicarakan Jawa seolah itu suku. Bukan seperti itu. Orang manapun di saat orang itu paham dan menemukan itu Jawa untuk orang sini mengatakan gitu loh. Kalau untuk bahasa agama, kalau sudah melakukan syariat itu namanya orang iman gitu loh. Tapi tidak ada mengatakan orang iman ini harus orang Arab, orang iman ini harus orang mana? Maroko. Ya, orang iman adalah orang Mesir, enggak begitu. Siapapun yang mengerjakan seperti ajaran agama itu dinamakan orang iman. Begitu juga siapapun yang selalu menjalankan kebenaran dengan perilakunya, dengan ucapan, dengan pemikirannya, itu orang Jawa. Itu loh. Jawa itu bukan identitas, tapi Jawa itu Nah ini ada sedikit korelasi mah. Kita ngupas sedikit dulu tentang cipta gitu. Kan cipta itu kalau di kita bahasa kitanya itu kan pikiran, Bah. ya. Kan Tuhan Sang Maha Pencipta. Ya. Tuhan Sang Maha Pemikir. Itu apa? Jadi tadi kan saya sudah ngomong tuh Sal, Tuhan tuh wis kasaliro, lang jiwa raga sebenarnya. Karena yang dinamakan jiwa raga itu ada dua hal, jiwa dan raga. Itu penyatuan Tuhan sudah menjadi satu. Nah di antara jiwa itu apa, di antara raga itu apa? Ya termasuk Sang Penciptanya. Gitu loh. Cipta itu bukan bentuk jadi, bukan, tapi cipta itu adalah angan-angan. Dari hasil angan-angan itulah kita itu jadi. Gitu loh. Apakah kita lupa kita sudah tua, sudah mempunyai istri? Di saat ditanya mau berhubungan dengan istrimu apa? Penggawe anak toh? Akan menciptakan anak. Tapi kita lupa. Nanti dibantah lagi. Kita kan cuma perantara. Nah yang kamu perantarai siapa? Pertanyaannya. Coba. Kalau Tuhan itu mau melakukan sendiri, ngapain minta perantara kamu? Ya. Jelas toh? Ya. Nah, gitu loh. Ngapain Tuhan mau bicara saja harus menyuruh makhluknya? Ya memang benar. Kita nggak punya lidah, nggak punya mulut. Ya kita nggak bisa bicara. Ya. Nah itulah malaikat, itulah perantara. Gitu loh. Ngapain kok repot-repot, kok sulit-sulit cara mempelajari ajaran-ajaran atau ucapan-ucapan yang selama ini kita tidak pernah menemukan. Wah banget pokoknya ini, wah banget. Jadi begitulah caranya supaya kita tuh selalu bersama Tuhan dan selalu kita menjalankan perintah Tuhan gitu. Makanya kembali lagi, bukan budaya ritual itu cara menyembah, bukan melakukan kebaikan yang pada intinya kita tuh berharap pahala, bukan cara itu untuk menyembah Tuhan. Tapi kita berperilaku dengan ikhlas sesuai dengan apa yang kita rasa, itulah sudah semuanya menyembah Tuhan dan itulah sudah kehendak Tuhan. Tuhan satuhu, Tuhan kebutuhan. Tuhan itu nyata. Nah, jadi tanpa bukti nyata, tanpa kesungguhan, berarti kita hanya seremonial membicarakan atau mengucapkan tentang ketuhanan. Ya apalagi sekarang sedang ramai-ramainya diperbincangkan gitu Mbah tentang kesadaran manusia gitu.
kan sejatinya manusia itu mungkin yang telah Mas jabarkan semuanya ini gitu. Karena gini loh Sal, orang itu nggak paham dengan bahasa Sal. Seolah dengan mengatakan iman adalah bahasa agama, kita membicarakan Jawa seolah itu suku. Bukan seperti itu. Orang manapun di saat orang itu paham dan menemukan itu Jawa untuk orang sini mengatakan gitu loh. Kalau untuk bahasa agama, kalau sudah melakukan syariat itu namanya orang iman gitu loh. Tapi tidak ada mengatakan orang iman ini harus orang Arab, orang iman ini harus orang mana? Maroko. Ya, orang iman adalah orang Mesir, enggak begitu. Siapapun yang mengerjakan seperti ajaran agama itu dinamakan orang iman. Begitu juga siapapun yang selalu menjalankan kebenaran dengan perilakunya, dengan ucapan, dengan pemikirannya, itu orang Jawa. Itu loh. Jawa itu bukan identitas, tapi Jawa itu perilaku, ajaran. Jawa itu tidak simbolis, tapi Jawa adalah kenyataan. Iya. Gitu loh. Karena supaya kita dibilang Jawa mudah kok, pakai blangkon, pakai baju lurik, ya pakai kebaya, nyengkelit keris. Dilihat dulu ajarannya bagaimana. Jangan-jangan selalu yang diajarkan tentang demit. Jangan-jangan telah punden tentang dahyan terus menerus. Ya, kesaktian, penarikan harta benda. Jangan-jangan itu. Nah, itu tidak mewakili dari ajaran Jawa itu. Ajaran Jawa itu menerima lalu kita itu kerjakan. Gitu kok. Bukan menerima itu artinya kalau dipukul orang nggak terima, tidak membalas itu terima. Bukan itu, salah kaprah namanya. Jadi orang Jawa ajarannya adalah sabar, tawakal. Artinya sabar menerima kenyataan itu, tawakal kita tuh harus berusaha dan menghindar. Begitu. Jadi beda lagi. Kalau saya sabar narimo, nggak pakai baju saya, karena saya lahir tidak membawa baju. Ya. Saya nggak motong rambut karena lahir pun juga tidak membawa rambut. Nah, kalau tumbuh itu sudah kehendaknya Tuhan, ya sudah tak biarin nantinya. Gitu. Saya waktu lahir tidak membawa bak mandi, tidak membawa sabun. Jadi saya hidup ya ngapain untuk mandi? Nah, itu kalau sabar narimo. Tapi kalau sabar tawakal enggak. Karena tumbuh rambut ini juga satu, sebenarnya juga susah untuk merawatnya. Kalaupun kita nggak mandi nanti akan timbul rasa gatal, ya mendingan kita potong lah, kita bersihkan. Di mana ya di tempat-tempat yang mengganggu. Begitu. Tidak karena supaya kita tuh terlihat orang Jawa lalu rambut kita panjang kan, bentuknya awut-awutan. Ya. Tidak pernah disisir. Setelah itu nggak berpakaian, terus pakai pakaian yang aneh-aneh, terus itu orang Jawa. Itu belum Jawa itu. Jawal namanya. Iya, berarti benar kata sejarawan, benar kata pejuang Nusantara gitu. Jawa ini kan suatu ajaran, bisa dikatakan ajaran gitu kan. Mau entah itu dari Sunda, dari sana, intinya itu Jawa itu ya perilaku gitu. Gitu. Makanya orang manapun berkulit warna apa, berbahasa apa, kok perbuatannya, perilaku dan cara berpikirnya itu sudah benar, yaitu adalah dia memegang ajaran Jawa. Kalau di agama, orang kalau sudah melakukan syariat dan ditandai dengan pakaian dan lain sebagainya, tanpa orangnya mengatakan aku lo beriman, orang lain sudah menyangka bahwa ini adalah orang beriman. Nah, tapi untuk supaya kita ditandai orang beriman, maka kita neko-neko dengan pakaian, dengan ucapan, dengan bahasa-bahasa yang kita sampaikan. Tidak mau memakai bahasa kita sendiri, pakai bahasa sana. Nah, berarti ini bukan benar orang beriman, tapi orang kepengen dianggap orang beriman. Orang Jawa pun juga begitu.
dengan neko-neko dengan aneh-aneh, bukan orang Jawa tapi orang kepengen dianggap Jawa. Tapi beda sebutan dengan beda perilaku. Ya Mas, saya yakin bener ya, kata Jawa sendiri itu kan dikerdilkan bahwa Jawa itu suatu pulau, dikecilkan lagi hanya sebatas suku. Padahal kan lebih luas dari itu. Ya. Nah, kenapa kok seperti itu? Memang banyak orang-orang yang iri dengan ajaran Jawa itu. Maka akhirnya Jawa itu dikonotasikan dengan salah satu pulau. Ya. Dikonotasikan dengan salah satu suku. Dikonotasikan dengan pakaian akhirnya. Jadi sekecil itu gitu. Iya, dikecil supaya apa? Supaya lebih Jawa itu lebih kerdil. Dan orang akhirnya yang memahami Jawa yang belum sempurna akhirnya malu dengan Jawa itu sendiri. Setelah malu akan kehilangan jati diri. Kalau sudah kehilangan jati diri, mudahlah untuk memasukkan ajaran yang mereka bawa. Gitu. Ya itu tujuan. Makanya di mana saja orang yang menawarkan, bukan berarti barang itu barang laku. Iya. Tapi saking banyaknya produk yang sulit dipasarkan, maka racun pun dilabeli madu. Gitu. Nah, kita sudah terbiasa dicekoki dengan racun yang mestinya pertama kali mati. Mau buktinya orang itu kalau menerima ajaran itu pertama, wah ini berat, wah kok begini ya. Tapi setelah diminumi terus, dia tidak akan mati, malah mengerjakan. Nah, gitu. Ya seperti itulah. Jadi gampang untuk melogikakan. Nah di sini itu makanya orang Jawa utamanya, orang Jawa dan Nusantara pada umumnya, itu sebenarnya kalau mau belajar dari asal muasal, dari awal mula, kita tuh tidak butuh agama, apalagi tentang Tuhan. Kita tidak butuh Tuhan. Karena apa? Kita tuh sebenarnya sudah godangnya agama, kita sudah godangnya orang-orang tahu tentang Tuhan. Sebenarnya. Tapi bagi orang-orang yang bersumbu pendek, dengan adanya ajaran dengan sebutan yang baru, orang Jawa itu kan orang kepo toh, orang keponan toh. Ajaran apa saja yang aneh di sini, ini dianut, diikuti. Itulah mental-mental orang yang mengaku Jawa. Yang mengaku loh, tapi bukan orang Jawa loh. Ya. Kalau orang Jawa, apapun yang diajarkan, apapun yang dipamerkan, tidak akan tergiur. Contohnya siapa? Saya. Jadi ada iming-iming ajaran ini begini. Selagi ajaran itu tidak bisa kita rasakan dan tidak bisa kita aplikasikan dengan nyata. Nah untuk apa? Kita sudah mengerjakan sesuatu yang kita yakini. Untuk apa? Apalagi menjauhkan dari jati diri sendiri. Apalagi sampai menjual jati diri, menggadaikan jati diri. Yang sulit itu kan gini. Contohnya seperti saya. Di saat di syuting saya membicarakan tentang Jawa. Tapi nanti ketemu orang yang beragama, agamis, ngomongkan tentang agama. Alah Jawa itu begini. Di agama itu begini loh, baiknya di sini. Jawa itu halusinasi, takhayul, bukan Tuhan. Iya. Kebetulan. Itu namanya bunglon. Tahu bunglon? Iya. Nah, ada daun hijau juga warnanya hijau. Ada pohon yang warna coklat, dia akan menjadi coklat. Nah, orang seperti itu mestinya nggak layak hidup di Jawa ini, mestinya. Gitu. Seandainya Tuhan seperti yang dibayangkan itu yang maha segalanya, ingin saya laporkan pada Tuhan supaya orang itu dicabut nyawanya. Supaya nggak ada bunglon-bunglon yang merajalela di sini. Itu kalau bahasanya orang dulu seperti londo blangkonan. Ya. Jiwanya londo tapi busananya budaya Jawa. Kamuflase. Ya, kamuflase. Ya termasuk itu blangkon itu. Iya, semoga ya tetap besar harapan saya itu
orang-orang yang tersadarkan atau tercerahkan dari apa yang saya bagikan gitu di channel YouTube Hasanah Jawa, bisa menjadi apa ya, pegangan gitu kan Pak. Mungkin sedikitnya menjadi trigger dulu, apa sih Jawa itu kan, dengan ya bagi orang-orang yang mau berpikir silahkan ya, mau komentar yang macam-macam monggo. Saya tidak alergi dengan komentar-komentar miring. Ya. Saya istilahnya tidak benci dengan orang-orang berkomentar miring. Karena di balik orang-orang yang miring masih banyak orang waras. Gitu. Jadi harapan saya tetap seperti itu, supaya sedikit, nggak perlu banyak, sedikit saudara-saudara kita itu tersadarkan dan mendapatkan pencerahan, dan selalu bisa menjaga kelestarian budaya Jawa yang edi peni edi luhung itu. Tujuan saya cuma itu. Apalagi sampai mencapai ke Gemaripah Loji Nawi itu ya. Gemaripah Loji Nawi itu urusan pemerintah. Iya. Selagi pemerintah kita itu masih seperti ini, masih sulit mencapai Gemaripah Loji Nawi, apalagi Kertoto Harjo. Iya, benar. Nah, mungkin ini untuk pertanyaan terakhir gitu, Mbak. Iya. Supaya kita itu tahu makna dari hidup itu sendiri, kan Mbah sudah menjelaskan bahwa hidup itu perjalanan. Iya. Nah, di dalam perjalanan itu apa yang harus kita maknai gitu? Apa berjalan ya berjalan saja, atau seperti apa gitu? Ya namanya orang Jawa itu ngrekodoyo. Jadi apa yang kita kerjakan saat ini, besok hasilnya apa? Kalau hasilnya bagus, ya kita laksanakan terus. Kalau nanti masih ada orang yang mengatakan itu perbuatan yang buruk dan tercela, ya kita rubahlah. Ya cuman begitu saja. Jadi nggak usah kita tuh takut dengan apa yang kita kerjakan saat ini. Orang mencela itu supaya kita tuh lebih berintrospeksi diri. Jadi tidak harus, kalau kita dicela itu harus marah-marah. Kan kembali lagi, Sal, perasaanmu dengan perasaanku beda. Rasaku dan rasamu juga beda. Maka wajar kalau rasaku saya sampaikan, rasa Faisal tidak bisa menerima, itu wajar. Wajar ya. Jadi makanya kalau komentar jelek tidak apa-apa. Maka selagi kamu masih bisa berkomentar jelek, komentarlah. Mumpung belum dilarang untuk berkomentar. Lah ya. Ini mungkin isi dari, kalau nggak sama ya sudah, nggak usah marah-marah. Gitu loh. Tapi tak persilahkan untuk marah. Ya.